Shalom, selamat pagi jemaat dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Sehingga kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan juga dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi hidup kita. Mari jemaat dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan Tuhan, perlindungan, penyertaan, pertolongan, dan bahkan pemeliharaan-Mu ya Tuhan, atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Kau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap, mengerti dan juga melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari 1 Yohanes 3 ayat 15. Saya bacakan. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Jemaat dikasihi Tuhan, dikatakan setiap orang yang membenci saudaranya disamakan seperti seorang pembunuh manusia. Waduh, baru benci ini belum sampai benar-benar membunuh gitu loh. Tapi sudah sama ya dikatakan seorang pembunuh. Jadi jemaat dikasihi Tuhan, Tuhan ingin supaya kita itu ada kasih. Ya, ini kan bulan Februari yang ngomongnya kasih nih. Ya, supaya kita mengasihi dan bukan membenci. Orang yang membenci saudaranya seorang pembunuh manusia. Dan dipertegas lagi, seorang pembunuh tidak memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Artinya seorang pembunuh itu beroleh akan kematian yang kekal. Wah, ngeri ya. Hanya membenci saja sampai sebegitu. Karena itu ya, firman Tuhan harus menjadi pegangan kita. Ikuti apa yang dikatakan firman. Tuhan gak ingin kita benci. Karena benci sama dengan membunuh. Wah, ngeri sekali. Karena itu sekarang kasihi. Bagaimana dengan saudara kita yang membenci kita? Bagaimana dengan orang lain yang membenci kita? Jemaat dikasihi Tuhan, dengar baik. Orang lain yang membenci kita atau istilah lainnya orang lain yang memusuhi kita tetap harus kita kasihi. Ya, kalau tidak, kalau mereka benci kita, orang lain benci kita, kita juga benci dia, akhirnya benci-bencinan. Ini sama saja bunuh-bunuhan, sadis, ya, ngeri. Sekalipun kita dibenci orang, kita harus tetap mengasihi. Ya, bagaimana supaya kita mengasihi? Nyatakan dengan mengampuni, tidak menyimpan kesalahan orang dan tidak balas membenci orang itu. Ya, kalau dia benci kita, ada orang benci kita, ya, dan kita gantian benci dia, sama saja. Ya, dia itu dikatakan orang yang membenci termasuk hal yang tidak berkenan atau boleh dikatakan dosa. Kita pun sama akhirnya, kalau kita juga membenci, kita pun berdosa. Nah, Tuhan ingin kasih di antara kita. Nah, kalau orang lain benci kita dan kita tetap mengasihi, nah itulah yang menjadi perbedaan atau pembeda kita, anak-anak terang, kita anak-anak Tuhan dengan mereka yang belum mengerti kebenaran. Ya, mungkin saudara kita juga sama-sama Kristen tapi mungkin belum tahu akan kebenaran.
Nah, kita yang sudah mengerti akan hal ini, ya seperti yang kita baca tadi ya, firman Tuhan hari ini, kita harus mulai sekarang tidak boleh lagi membenci saudara kita. Sekalipun kadang nganyel ke, sekalipun kadang jengkelin, sekalipun kadang pengennya begini dan begitu ya, pengen balas yang lebih lagi karena orangnya kebangetan, orangnya mungkin jahat sekalipun. Dengar baik-baik, jangan benci saudaramu. Sebab membenci adalah seorang pembunuh manusia. Dan seorang pembunuh manusia atau dengan kata lain orang yang membenci saudaranya tidak memiliki hidup yang kekal. Wah, ya, gara-gara benci justru kita kehilangan hidup yang kekal. Jangan sampai itu terjadi. Tuhan mengajarkan kita kasih. Tuhan mengajarkan kita untuk kita memberkati, mengasihi ya, terhadap sesama kita. Sekalipun juga itu musuh kita atau orang yang membenci dan memusuhi kita. Jemaat dikasih Tuhan, Tuhan Yesus sudah memberikan teladan bagi kita. Ketika dia disalibkan dari atas kayu salib terhadap orang-orang yang membenci dia, yang membunuh dia, yang menyalibkan dia. Dia berdoa apa? Bapa, ampuni mereka. Sebab mereka tidak tahu dengan apa yang mereka berbuat. Yesus tidak mengutuk mereka. Yesus tidak membalaskan yang jahat dengan yang jahat. Tapi Yesus menyatakan kasih dengan mendoakan dan melepaskan berkat. Biarlah itu juga menjadi contoh bagi kita terhadap orang-orang yang membenci kita. Saudara kita, entah saudara serumah atau saudara seiman, saudara sebangsa dan setanah air, saudara sesama manusia, ya siapapun itu. Kita jangan sampai membenci, tetapi harus mengasihi. Ya, sekalipun kita dibenci, kita tidak boleh membalasnya dengan kebencian. Ingat, pertanggungan jawab kita kepada Tuhan. Ya, jadi Tuhan melihat respon hati kita. Tuhan melihat akan kesungguhan hati kita terhadap orang lain. Apakah ada kasih atau justru kebencian? Ingat, membenci saudaranya sama dengan pembunuh manusia. Kalau mengasihi saudaranya, nah sebaliknya kita tetap memiliki hidup yang kekal yang dijanjikan Tuhan. Mari tebarkan kasih kepada sesamamu dan jangan pernah membenci sesamamu. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk pelajaran firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami bagaimana kami seharusnya hidup. Untuk kami tidak membenci sesama kami, tidak membenci saudara kami. Sebab membenci adalah seorang pembunuh manusia. Dan seorang pembunuh tidak memiliki hidup yang kekal. Artinya memiliki kematian, tidak punya pengharapan. Sebaliknya Tuhan, kami mau ikuti firman-Mu. Untuk kami tidak membenci dan sebaliknya kami mengasihi. Kami memberkati orang-orang yang membenci kami, saudara-saudara kami dan siapapun itu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus dengan kuasa Roh-Mu kami dimampukan. Jadi pelaku firman ini dengan kami mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Menyerahkan hari ini hidup kami dan segala aktivitas kami. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai, sejahtera dan berkat-Mu menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, yuk tetap semangat ya. Maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.